Shalom Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini Sabtu tanggal 15 Mei 2021. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan segala kegiatan kita pada satu hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu serta sahabatku untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, terambil dari kitab Kolose, pasalnya yang ketiga dan ayatnya yang pertama. Beginilah bunyinya: karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, asamolo naung rap hamu dipaehe dohot Kristus, jalahi hamuma akana digijang, ai disido Kristus, hudul disiamun ni debata, ido yanggo saatna. Bapak Ibu serta sahabatku, kita boleh lihat dan kita boleh kembali lagi mengenang bagaimana perayaan Paskah yang boleh kita lakukan di beberapa minggu yang lalu, yang tentu masih terngiang di pikiran kita dan terngiang bagaimana kejadian itu benar-benar menggugah hati kita. Bagaimana mungkin tidak menggugah proses perayaan Paskah yang dari mana bahwa Kristus telah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan segala yang benar-benar selama ini telah kita lakukan. Dan Kristus telah menolong kita untuk bangkit bersama-sama dengan Dia. Dan inilah boleh kita lihat bahwa Ia tidak mati selamanya, tetapi Ia sekarang dihidupkan oleh bersamanya. Untuk itu kita harus mencari dan memikirkan kerajaan Allah yang dimana Kristus di situ ada, sebab kita telah terbebas dan hidup dari prinsip dari dasar dunia ini. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan setelah kita dibangkitkan bersama dengan Kristus? Pernyataan ini memang yang harus menjadi pertanyaan bagi kita semua. Tetapi boleh kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang pertama ini dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita boleh lihat bagaimana mengapa kita harus melihat ayat-ayat ini, yang sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari Kolose yang pasal 2 ayat 16 hingga 23, yang bagaimana kita harus memiliki gaya dan hidup seperti Yesus. Di dalam ayat ini kita boleh lihat bagaimana menyatakan diri bersama dengan Yesus. Tapi kenyataannya dunia dengan gayanya, dunia dengan daya tariknya banyak mempengaruhi kehidupan kita, yang sebagaimana gaya hidup yang boleh ditiru di zaman sekarang ini sudah sangat jauh dan menyimpang, yang boleh kita lihat baik di tatapan mata kita, baik yang ada di media sosial dan baik yang ada di mana-mana, yang seperti zaman sekarang sudah canggihnya. Tentu kita boleh lihat yang bagaimana keadaan ini yang mengubah gaya lifestyle kita, gaya hidup kita, gaya berpakaian, gaya yang harus sesuai dengan idola-idola kita. Ini menunjukkan bahwasannya kita selalu tidak pernah merasa puas dan tidak pernah mensyukuri apa yang Tuhan diciptakan dan apa yang Tuhan berikan bagi diri kita. Bukankah setiap orang yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk unik tidak memiliki persamaan satu dengan yang lainnya? Bukankah setiap orang memiliki gaya khasnya masing-masing? Dan bukankah Tuhan menerima kita secara apa adanya? Oleh sebab itu firman Tuhan membawa kita kepada satu pribadi, yaitu Kristus, dan harus menjadi serupa dengannya. Yang boleh kita lihat apa yang ingin disampaikan Rasul Paulus melalui kepada jemaat Kolose dan kepada kita juga, tentu mencari perkara dan memikirkan perkara yang di atas. Kita yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus harus mencari perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kristus sudah memberikan contoh kepada kita bahwa Ia berjuang selama ini di dunia ini, lalu mati, bangkit, naik ke surga, dan sekarang duduk bersama dengan Allah di dalam kerajaannya, untuk kelak nanti kita akan dibawanya ke sana. Jujur Bapak Ibu, pasti kita tidak mempunyai bayangan bagaimana kerajaan itu dan bagaimana isi kerajaan Allah itu. Tetapi kita di sini harus dituntut dan memikirkannya hanya dengan iman.
Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebagai anak-anak Allah, kita memprioritaskan diri mencari kerajaannya terlebih dahulu, bukan sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi harus yang mencari bagaimana yang diinginkan oleh Allah di dalam hidup kita. Kerajaan tersebut sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Perhatikanlah bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman seperti yang dicari orang di dalam dunia ini, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus yang boleh kita dilihat di dalam Roma pasal 4 ayatnya yang ke-17. Dengan kata lain, bahwa kita harus mencari, kita harus memikirkan, dan kita harus memperjuangkan bahkan menciptakan hidup yang di dalam kebenaran, aman dan damai sejahtera, dan serta sukacita. Tentu yang harus menjadi introspeksi kita Bapak Ibu adalah, sudahkah kita hidup di dalam kebenaran? Sesungguhnya bila hidup kita masih jauh dari kebenaran dan damai sejahtera, berarti masih ada yang kita hilangkan perkara-perkara yang di atas. Oleh sebab itu kita harus mencari, memperjuangkan dan mempertahankan damai sejahtera dan sukacita yang ada di dunia ini. Roh Kudus akan memampukan kita terutama saat kita menghadapi masalah hidup yang begitu rumit dan pelik. Dengan demikian kita sudah menikmati kerajaan surga, sementara walaupun kita hidup di dunia ini sekarang tanpa perlu menunggu nanti atau kelak. Jujur, pikiran kita masih terlalu banyak disita. Pikiran kita masih banyak dihadangi oleh segala kesibukan-kesibukan, oleh segala pekerjaan dan aktivitas kita, bahkan juga pelayanan kita. Namun, biarlah semua yang kita pikirkan memiliki tujuan di mana Kristus ada. Jangan beralasan tidak mampu memikirkan Kristus, tidak mampu mencari perkara kerajaan surga karena terlalu tinggi, sedangkan kesulitan hidup di dunia ini sudah membuat pikiran kita sulit. Ingat, kalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk memikirkan dan mencari perkara di atas, berarti ia mengerti bahwa kita mampu melaksanakan dan melakukannya di dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan saat ini menyuruh kita untuk bersama dengan Kristus ada perubahan di dalam mindset dan pikiran kita. Kita tidak lagi serupa dengan dunia ini, tetapi ada pembaharuan mindset, ada pembaharuan pikiran, sehingga kita membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, yang berkenan dan yang sempurna, tetapi bukan menjadi kehendak kita. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.